Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mencoba pertama kali naik teman bus Transmangi Surabaya berbayar. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Saat ini aku berjalan kaki menuju halte Babatan. Kebetulan tempat tinggalku di Surabaya itu di perumahan di sekitar Babatan. Sebenarnya lebih dekat dengan halte Babatan Mukti, tapi tidak dilewati oleh Trans Semanggi, hanya Surabaya Bus yang rute TIJ ke arah Terminal Osowilangun. Jadi aku harus berjalan kaki sekitar 400-an meter ya dari perumahanku menuju ke halte Babatan. Saat ini adalah hari pertama teman bus itu berbayar. Untuk di Surabaya itu harga tiketnya adalah 6.200, sedangkan di kota lain bervariasi. Ada yang 3.900 di Banyumas, ada yang 4.000-an, ada yang 3.700. Nah, ini aku masih mencari teman busnya atau Transsemangginya. Ternyata dari belakang itu ada satu armada yang tiba-tiba saja itu tiba ya. Jadi aku ketinggalan bus tersebut. Pak, itu busnya sudah datang. Pak, masuk. Scorpion. Nah, itu adalah armada bus Transmangi Surabaya. Aku mencoba untuk mengejarnya, tetapi tidak sampai ya, tidak nutut. Akhirnya harus mengikhlaskan untuk menunggu armada yang berikutnya. Ini adalah halte Babatan yang berada di depan dari warung pecel. Sementara ini adalah bus Trans Semanggi yang dari arah ITS menuju ke Lidah Wetan. Tadi kalau saya lihat itu hanya beberapa saja yang lewat, maksudnya intervalnya itu cukup lama juga ya, sekitar 20 menitan. Nah, jadi ini aku menunggu dulu. Di depan itu ada mbak-mbak yang menunggu Surabaya Bus ke arah Joyoboyo. Nah, dari di sini aku mencoba untuk melihat aplikasi teman bus. Ternyata agak crash ya. Jadi HP ku tuh langsung error, langsung keluar sendiri. Akhirnya aku mengandalkan insting kira-kira berapa lama teman busnya ini tiba. Jadi ketika menunggu ini aku hitung itu sekitar hampir memang 20 menitan ya. Kalau biasanya itu kan katanya itu 15 menit, tapi ternyata 20 menit baru ada bus lagi yang tiba. Sebenarnya kalau boleh jujur, kalau sudah berbayar itu ya kalau bisa interval jarak busnya jangan terlalu lama. Ya paling tidak 10 sampai 15 menit itu cukup. Kalau sampai lebih dari itu, ya maka penumpang akan males ya. Seperti saya ini menunggunya ya cukup lama. Akhirnya ini busnya datang ya. Ketika aku mencoba untuk membayar, benar saja HP ku itu ngehang ya. Jadi tadi mau buka GoPay itu ngehang karena habis membuka aplikasi teman bus. Akhirnya di dalam bus ini ada seorang kondektur atau petugas teman bus yang membantu para penumpang untuk membayar menggunakan kris. Jadi dia tadi itu menunggu aku cukup lama untuk bisa membuka aplikasi GoPay ya. Tadi karena aku menggunakan GoPay. Nah, di depan itu hanya ada kris atau papan kris ya yang biasanya ada di tempat-tempat food court itu ya. Kalau kita mau bayar-bayar itu kan ada krisnya. Nah, di situ ada itu. Sementara alat mesin tapnya masih belum ada. Jadi sementara ini teman bus di Surabaya atau Trans Semanggi Surabaya itu hanya menerima pembayaran melalui kris sebesar Rp6.200. Tarif ini berlaku flat, jauh dekat, sekali perjalanan, tidak berlaku transit untuk penumpang dewasa dan mahasiswa. Untuk pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas sementara masih gratis
sampai tanggal 31 Desember 2022. Jadi tak ulangi lagi, untuk di Surabaya itu pembayaran masih hanya menggunakan kris saja. Belum bisa menggunakan kartu uang elektronik atau e-money seperti BCA Flash, Mandiri dan sebagainya. Jadi kita bisa membayar menggunakan GoPay, ShopeePay, OVO, Link Aja, BCA Mobile, dan beberapa aplikasi lain yang tergabung dalam kris Bank Indonesia. Pokoknya kalau ada pembayaran kris di HP kalian, kalian bisa membayar di dalam Transsemanggi ini. Pastikan saldonya cukup minimal Rp6.200. Nanti sementara ini di dalam bus itu ada petugas yang mengarahkan pembayaran. Jadi dia itu tugasnya adalah mengecek apakah penumpang sudah membayar atau belum, sudah berhasil atau belum. Kalau berhasil maka akan dipersilakan duduk. Tadi itu saya cukup bingung ya, karena tiba-tiba hang ya akibat membuka aplikasi teman bus. Saya coba untuk membuka BCA Mobile masih gagal juga. Akhirnya untung saja bisa membuka GoPay setelah beberapa waktu yang lama. Jadi di depan itu ada petugas dari teman bus yang membantu penumpang untuk melakukan pembayaran secara kris. Memang tarif 6.200 bagi si aku dan beberapa penumpang lain cukup mahal ya, karena hanya sekali perjalanan, tidak bisa transit dengan Surabaya Bus. Tidak hanya itu, posisi bus yang tidak bisa dilacak juga menjadi salah satu penyebab harga segitu yang masih cukup mahal. Nah, sebagai perbandingan, untuk kota Surakarta atau Solo saat ini ternyata masih gratis sampai tanggal 31 Desember 2022. Jadi Pemkot Solo atau Pemkot Surakarta itu mensubsidi teman bus dan feedernya, ya ada 6 koridor dan 6 feeder teman bus itu yang masih gratis sampai tanggal 31 Desember 2022. Tetapi penumpang wajib mengetapkan kartu e-money di dalam bus. Nah, saya belum bisa untuk memberitahu kepada kalian karena belum sempat ke Solo. Kalau ada video saya yang nanti akan tayang, itu ada video lama saat belum berbayar. Kalau di Surabaya ini tarifnya adalah 6.200. Sebagai perbandingan lagi, di Surabaya ini juga tidak ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai tarif berbayar. Hanya ada tempelan itu ya yang di kaca itu yang menandakan bahwa teman bus sekarang berbayar. Tidak ada petugas di halte ataupun di tempat-tempat yang lain. Padahal beberapa saat yang lalu aku melihat postingan Instagram dari Trans Banjarbakula di kota Banjarmasin yang melakukan sosialisasi kepada calon penumpang, terutama para lansia atau mereka yang susah atau jarang menggunakan e-money dan kris untuk bisa melakukan pembayaran dengan dua pembayaran tersebut. Jadi di Surabaya ini saya lihat itu bentuk sosialisasinya itu sangat kurang sekali, sama seperti saat Transsemanggi dulu awal-awal baru beroperasi. Jadi dulu itu masih bingung kenapa kok rute Surabaya Bus yang R3 dan R4 itu diganti dengan Transsemanggi. Entah ini karena hari Senin ya, ketika video saya rekam ini hari Senin, atau memang bukan jam sibuk. Yang jelas jumlah penumpang teman bus itu cukup sepi. Jadi dibandingkan dengan saat gratis dulu saat gratis meskipun Senin, Selasa, Rabu tetap ramai. Nah sekarang itu cukup sepi. Mungkin salah satunya
Para penumpang itu takut untuk naik teman bus Trans Semanggi Surabaya ini karena susah untuk membayarnya atau mungkin karena terlalu mahal ya. Bayangkan kalau satu kali itu 6.200, kemudian kita kembali lagi dengan jarak yang dekat, lalu semisal kita oper ke Surabaya Bus, maka paling tidak satu kali perjalanan itu kita harus merogoh kocek sebesar 11.200. Kalau Surabaya Bus kan ada waktu 2 jamnya. Mungkin kalau kita lebih dari 2 jam kan bayar lagi. Jadi 11.200 dikalikan 2 menjadi 22.400. Nah, dibandingkan dengan naik Trans Semanggi, orang akan berpikir lebih murah untuk naik kendaraan pribadi. Di sini ada seorang penumpang itu yang mencoba naik. Ternyata tidak jadi karena ia tidak tahu kalau sekarang itu sudah berbayar. Nah, akhirnya dengan sangat terpaksa orang tersebut turun kembali dan tidak jadi naik Trans Semanggi Surabaya. Nah, ini adalah salah satu dampak dari pembelakuan tarif Trans Semanggi dan teman bus di kota lain sebesar kalau di Surabaya Rp6.200. Jadi ada penumpang yang awalnya itu mau naik dikira gratis, tetapi karena masih kurang sosialisasi, dia tidak tahu kalau sekarang itu berbayar dan mungkin di HP-nya belum ada saldo, entah itu GoPay, entah itu OVO atau pembayaran kris lain, akhirnya dia tidak jadi untuk naik Trans Semanggi. Nah, dari sini saya berpikir bahwa kalau seperti ini diteruskan, maka Trans Semanggi akan menjadi alat transportasi yang eksklusif. Artinya, Trans Semanggi ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Semisal saya ya, aku sendiri itu yang bisa atau mengerti bagaimana cara membayarnya, maka tidak akan keberatan dan akan mudah untuk naik Trans Semanggi. Sementara bagi orang-orang biasa yang maksudnya yang jarang menggunakan kris, tidak memiliki aplikasi apapun seputar kris, maka mereka akan kesulitan untuk naik Trans Semanggi. Akibatnya, aku bisa memprediksi kalau diteruskan jumlah penumpang Trans Semanggi akan semakin menurun. Lama-lama mungkin bisa habis. Kalau ini kan sayang sekali ya, jadi perlu ada tindakan dari pemerintah terutama kota Surabaya ya, bagaimana caranya agar Trans Semanggi ini bisa lebih mudah diakses oleh seluruh warga Surabaya. Kalau saya lihat memang pihak Pemkot Surabaya itu kurang begitu ngurusi ya, maaf ya, bukan maksudnya ngurusi itu gini, beda dengan Surabaya Bus yang sudah disupport banyak oleh Pemkot. Kalau Trans Semanggi ini ya kan dari pusat. Jadi ketika ada berbayar seperti ini, itu tidak ada usaha untuk sosialisasi atau usaha untuk apapun menempelkan pengumuman dimanapun, itu tidak ada. Kemarin sebelum berbayar hari Minggu itu saya lewat di salah satu halte yang ada Trans Semangginya, juga belum ada informasi bahwa Trans Semanggi akan berbayar pada hari Senin ini. Maka akibatnya tadi ada salah seorang penumpang yang mau naik ternyata tidak jadi naik. Tidak hanya itu, halte-halte yang masih belum terbangun dengan baik juga menjadi salah satu masalah bagi Trans Semanggi ini. Ya, bayangkan dengan harga segitu ya, kita masih harus menunggu di halte seperti yang saya lakukan tadi, berdiri, kepanasan, kemudian kalau ada mobil atau motor tuh bisa terserempet. Nah, itu juga menjadi salah satu catatan yang menyebabkan mungkin orang-orang itu enggan untuk menggunakan Trans Semanggi. Dan perlu diketahui, untuk saat ini ada beberapa halte Trans Semanggi yang belum bisa berfungsi akibat adanya pembangunan jalan. Nah, padahal halte tersebut di sekitar rumah sakit Dr. Sutomo itu adalah halte penting. Jadi semoga saja dengan berbayarnya Trans Semanggi ini
diikuti dengan penambahan fasilitas yang lebih baik lagi dibandingkan saat masih gratis dulu. Memang harus diakui armada Trans Semanggi itu yang paling bagus, paling besar, dan paling nyaman dibandingkan dengan armada di kota lain. Tapi bukan berarti harganya kan juga mahal. Lihat saja Transjakarta itu dengan armada yang sama atau bahkan lebih bagus, lebih besar, itu harganya kalau nggak salah tetap ya sekitar 3.500, bahkan berlaku untuk terusan kalau pakai Jaklingko. Jadi saya itu dulu pas ke Jakarta ya terpotongnya saldo saya tinggal 3.500-an, tidak sampai 6.200. Nah, akhirnya itu jadi salah satu catatan. Ini adalah salah satu halte ya yang cukup berbahaya menurut saya. Jadi penumpang itu disuruh turun di tengah jalan. Tadi kan kelihatan ya, itu tadi itu haltenya itu berada sebenarnya di pinggir jalan, tapi entah kenapa mungkin karena tidak ada penumpang yang turun, maka busnya ini tidak menepi di tepi jalan. Nah, saya juga takut kalau misalkan nanti turun di sini karena bisa saja tertabrak oleh kendaraan ya. Ini juga salah satu catatan. Jadi meskipun tidak ada penumpang yang turun, kalau bisa ya berhenti di pinggir ya. Siapa tahu ada penumpang yang dari kejauhan seperti saya tadi itu yang mengejar bus kemudian ingin naik ke dalam Trans Semanggi. Nah, itu adalah salah satu catatan lagi. Selama perjalanan tadi dari daerah Babatan, praktis ini hanya ada sekitar 6 orang penumpang termasuk saya yang naik Trans Semanggi ini. Nanti akan saya perlihatkan ada rombongan anak-anak muda yang juga mau mencoba naik Trans Semanggi tapi juga gagal. Nanti silakan dilihat ya. Sekarang ini kita sudah berada di sekitar daerah Aditya Warman untuk menuju di sekitar Jalan Bengawan. Nanti dari sini kita akan berbelok kiri ke arah Jalan Raya Darmo, tempat transit dengan Surabaya Bus. Ini kita sudah sampai di halte Rumah Sakit Darmo. Nah, itu ada anak-anak muda, sekelompok anak muda yang berlarian, berkejaran, dan mencoba akan naik Trans Semanggi. Tetapi karena mungkin berbayar ya, atau mungkin mereka itu mengiranya masih gratis dan tidak tahu menggunakan apa, atau mungkin saldonya kurang, saya belum paham, belum begitu jelas. Yang pasti setelah mereka berkomunikasi dengan kondektur, akhirnya mereka tidak jadi naik seperti penumpang sebelumnya yang di halte tadi ya, di sekitar Darmo tadi ya, Darmo, perumahan Darmo tadi itu juga tidak jadi naik. Akhirnya dengan sangat terpaksa penumpang tersebut, mereka anak-anak muda ini tidak naik Trans Semanggi dan bus pun kembali berjalan. Sebenarnya
Kalau sudah dapat tugas di dalam bus ini sangat membantu sekali, karena kalau hanya mengandalkan sopir itu pasti akan kewalahan. Saya yakin pasti kewalahan. Paling tidak beberapa bulan ke depan diusahakan ada petugas dalam bus. Kalau hanya sopir, maka sang sopir akan bingung mengecek pembayaran, kemudian menyetir, belum lagi ada pertanyaan dari penumpang. Kalau misalkan error bagaimana? Nah, itu bisa menjadi catatan. Jadi adanya petugas dalam bus itu menurut saya saat ini masih sangat diperlukan. Apalagi para calon penumpang itu masih yang belum paham bagaimana untuk melakukan pembayaran secara kris ya. Karena ini baru pertama kali dilakukan di dalam Trans Semanggi. Nah, ini ada seorang mbak-mbak yang juga kesulitan untuk melakukan pembayaran. Di video ini hanya saya batasi ya, mereview sedikit kondisi Trans Semanggi ketika pertama kali berbayar. Untuk rutenya tidak saya review karena sudah sering saya lakukan. Dan ini saya turun di halte Kali Asin yang berada di seberang dari Tunjungan Plaza. Semoga apa yang saya sampaikan tadi didengar oleh pihak teman bus, terutama juga Pemkot Surabaya, agar mereka bisa bekerja sama mewujudkan teman bus yang lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Kalau bisa harganya diturunkan. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.